Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata salah satu alasannya itu adalah karena banyak ulama-ulama palsu yang dianggap ulama beneran. Ulama-ulama palsu itu suka ditanya misalkan sama jamaahnya, kenapa Islam mundur? Kenapa begini? Nah, jawaban yang semestinya adalah, oh iya ya Islam mundur, ayo kita bangkitkan kembali. Itu jawaban yang benar. Tapi jawaban dari ulama-ulama palsu, si ulama-ulama itu berpikir bahwa, iya ya kan saya juga tidak memberikan kontribusi terhadap dunia. Saya juga nggak ngerti fisika, saya juga nggak ngerti ilmu komunikasi, saya juga nggak ngerti sosiologi dan sebagainya. Oh, lalu bilang sama jamaahnya, ngapain belajar yang kayak gitu? Itu mah nggak akan bawa ke akhirat. Jadi sebenarnya kata-kata itu adalah tameng untuk menyelamatkan harga dirinya, harga diri dari ulama palsu itu yang egonya tinggi itu. Tetapi karena itu didengar, dianggapnya dari ulama, maka orang-orang mengikutinya jadi mengikuti semuanya. Ya iyalah, itu mah kan pelajaran matematika mah kan nggak bisa dibawa mati, nanti sama malaikat munkar nakir juga nggak akan ditanya dan sebagainya. Maka Islam pada akhirnya sekarang runtuh. Bahkan untuk sholat sekalipun kita sangat tergantung pada orang-orang kafir. Mau azan saja, yang ngagandengan batur itu, yang mengganggu orang-orang yang tidur itu, harus pakai toa yang buatan bukan muslim. Bikin Masjidil Haram pun kita menggunakan teknologi non-muslim. Iya kan, seperti itu. Kita melakukan ini itu seluruhnya tergantung pada orang-orang non-muslim. Tetapi di sisi lain kita teriak-teriak kafir, 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 dan sebagainya. Kan jadi nggak tahu diri. Makanya ya saya bukan menyalahkan sepenuhnya. Saya ngajak Baraya untuk mari kita berkontribusi terhadap peradaban dunia, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Jadi semua dalil-dalil itu bukan hanya dihafal. Yang paling harus itu adalah difahami kemudian dilaksanakan. Sebab kata Nabi, ada kriteria orang-orang atau sekelompok orang yang disebut sebagai anjing-anjing neraka. Mereka itu hafal Quran hanya sampai di lisan saja. Jadi kalau ada orang yang hafal Quran sampai di lisan saja, tapi dia tidak memahaminya dan dia tidak mengamalkannya, maka mereka itu dosanya jauh lebih besar, bahkan disebut sebagai anjing-anjing neraka. Saya harap sih Baraya tidak termasuk yang seperti itu, dan jangan, amit-amit jangan yang seperti itu. Dan karena itu marilah kita sekarang menjalankan syariat Islam dengan cara berjihad, mengeluarkan seluruh potensi yang ada pada diri kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, Baraya, itu saja ya. Semoga tidak ada yang tersinggung. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang banyak umat Islam yang seperti itu, dibodohi. Oleh siapa? Dibodohi oleh siapa? Kok bengong lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan baik-baik. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Ya sama seperti orang Nasrani, seperti itu. Pokoknya kamu ikut dogma, doktrin, nggak boleh tanya. Kita nggak boleh dalam Islam. Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Allah berfirman dalam surah 17, surah Al-Isra, surah Bani Israel. Surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Nggak boleh ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Nggak boleh kita ikut. Tapi kenyataan ikut semuanya. Ikutin kiai, ikutin ustadz, ikutin tuan guru, ikutin ini. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Guru Gembul ya. Dan ini merupakan edukasi bagi kita semua dan khususnya bagi saudara-saudara kita muslim yang dimana mereka percaya dengan perkataan-perkataan ulama yang mungkin itu menutup pikiran saudara-saudara kita supaya tidak luas wawasannya untuk tidak mengetahui ilmu pengetahuan yang lain atau perkembangan teknologi, sehingga Guru Gembul menurutnya bahwa itu adalah ulama-ulama palsu atau anjing-anjing neraka. Nah teman-teman, yang artinya bahwa ketika Guru Gembul melihat ada oknum-oknum ulama yang mengatakan bahwa kita tidak perlu mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa
menutup hati dan pikiran saudara-saudara kita yang mendengarkan mereka, sehingga mereka berpikirnya hanya seputar agama saja. Nah, artinya di luar agama tidak penting, atau di luar agama itu tidak perlu. Nah, teman-teman, itu yang disampaikan oleh Guru Gembul. Mari kita jangan sampai mengkafir-kafirkan siapapun itu, apalagi mereka-mereka yang non-muslim, yang dimana dalam hal sholat aja kita masih memakai buatan-buatan kafir, seperti toa, seperti mic, dan lain sebagainya, atau handphone. Nah, itu semua adalah buatan-buatan kafir. Kenapa kemudian kita mengkafir-kafirkan mereka, bahkan membenci mereka, bahkan menimbulkan kebencian terhadap mereka? Nah, karena itu semua ada orang-orang yang berceramah dengan tujuan menyampaikan hal-hal yang tidak pantas. Nah, sehingga pendengarnya menimbulkan kebencian terhadap mereka yang non-muslim, atau kepada mereka yang mereka sudah anggap itu sebagai kafir. Nah, teman-teman, seperti apa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu sebenarnya memberikan edukasi kepada kita semua, supaya kita ini jangan sampai membenci mereka-mereka yang mungkin berbeda agama dengan kita. Jadi artinya bahwa juga kita membuka hati dan pikiran kita terhadap perkembangan dan pengetahuan yang lain selain agama. Itulah yang disampaikan oleh Guru Gembul ya. Kenapa kalau ada misalnya jemaat dari salah satu jemaat seorang ulama tersebut dan bertanya kenapa Islam mundur, kenapa Islam bisa ketinggalan, maka jawaban dari oknum ulama tersebut dengan menggiring pemikiran atau pemahaman dari jemaatnya untuk memikirkan hal-hal yang mungkin religius atau yang bersifat keagamaan ya, sehingga nanti pemikiran mereka itu tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar agama mereka, di luar pemahaman mereka, di luar kitab suci mereka, di luar akidah mereka. Sebenarnya Guru Gembul menyampaikan bahwa mari kita mengetahui apa penyebab-penyebab kenapa Islam itu mundur, kenapa Islam itu mungkin ketinggalan dalam berbagai bidang ya, khususnya teknologi misalnya. Nah, harusnya mereka memberikan arahan-arahan kepada para jemaahnya untuk bisa bangkit kembali. Kalau misalnya Islam mundur dalam bidang apa, itu harus bisa memberikan pemahaman yang benar, dan juga penyebab-penyebab harus dibongkar dengan benar kenapa Islam mundur, supaya juga jemaat yang mendengarnya itu bisa mengantisipasi bahwa oh ternyata kita mundur karena ini penyebabnya, bagaimana kita harus bangkit kembali menjadi Islam yang benar-benar maju dalam segala bidang apapun itu. Nah, sama seperti yang kita dengarkan tadi di video terakhir yang disampaikan oleh Ustadz Yasid ya, di mana dia mengatakan bahwa umat Islam itu dibodohi oleh ustadznya, dibodohi oleh kiainya, dibodohi oleh habibnya, dibodohi oleh ajengannya, dan dibodohi oleh gurunya. Nah, ketika mereka menyampaikan sesuatu, umatnya atau jemaatnya hanya mengikut saja dan mereka tidak pernah membuka dalilnya. Nah, teman-teman, itu yang mungkin dilihat dan didengar oleh seorang Ustadz Yasid. Faktanya di lapangan mungkin begitu, sehingga dia menyampaikan demikian. Nah, teman-teman, ini bukan saya yang menyampaikan, tetapi kita dengar sendiri dari Ustadz Yasid ya, yang artinya bahwa kalau misalnya ada yang berceramah, apalagi kalau kita lihat ya di dunia maya ini sekarang ini, banyak orang-orang yang berceramah, oknum-oknum ya, yang menyampaikan ceramah-ceramahnya itu dengan luar biasa, dan tidak tertutup kemungkinan ada mereka yang sebagian memprovokasi umat, yang menjadi provokator, dan juga tidak sedikit yang menyampaikan ujaran kebencian. Nah, itu yang sering terjadi teman-teman ya, sehingga di beberapa kasus ada memang oknum-oknum ustadz yang mungkin ditolak ketika ada jadwalnya berceramah di salah satu masjid, seperti yang sudah kita lihat, yang sudah terjadi di Surabaya ya, salah satu masjid di sana, ketika ada salah satu oknum ustadz yang mungkin ustadz ini dikenal sebagai orang yang suka memprovokasi, menyampaikan ujaran kebencian, yang suka mengkafir-kafirkan agama lain, yang suka membidat-bidatkan golongan lain, yang suka mengatakan
mengatakan golongan lain atau pihak lain atau yang berbeda agama dengan mereka mengatakan itu sesat, dan itu sudah ditolak kemarin oleh Banser, oleh Ansor ya, supaya jangan terjadi yang namanya kegaduhan, keributan di tengah-tengah warga sekitar, supaya terjaga hubungan harmonis yang selama ini sudah dibangun sekian lama. Jangan sampai di ceramah kali itu nanti bisa menghancurkan hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun, yang sudah akur-akur, rukun. Nah, sehingga ada ceramah-ceramah yang datang dan kemudian mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, maka itu nanti yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kegaduhan, saling membenci, golongan saling membenci antara satu sama yang lain, terlebih-lebih yang namanya kita umat beragama ini, di mana di Indonesia ini berbeda-beda agama kita, keyakinan kita, dan jangan sampai kita menjadi terpecah belah karena ceramah-ceramah oknum-oknum ustadz yang tidak bertanggung jawab, yang selalu mengkafir-kafirkan agama lain. Nah, teman-teman, seperti yang dia sampaikan tadi, ada satu hal yang perlu saya bantah dari ceramahnya tadi, Ustadz Yasid. Dia mengatakan bahwa sama seperti orang Nasrani yang mungkin menurut dia itu Kristen, bahwa ketika pendetanya itu berkhotbah, berceramah, maka jemaatnya hanya mengikut saja, tidak dibuka dalilnya. Nah, saya mau menyampaikan bahwa tidak demikian dalam kekristenan. Orang Kristen itu ketika mereka datang untuk mendengarkan khotbah, maka pendetanya membuka dalil Alkitab, dan dari dalil Alkitab tersebut itulah yang disampaikan kepada jemaat, dan juga bahkan diajak jemaatnya bersama-sama untuk bisa membaca dalil-dalil dari Alkitab. Dari apa yang mereka baca, itulah yang diulas, itulah yang dijelaskan, itulah yang disampaikan, supaya jemaatnya mendengarkan khotbah firman Tuhan itu, dan kemudian jemaat menyimak dan menyimpan dalam hati mereka. Dan tidak hanya sampai di situ, justru orang Kristen itu melakukan firman yang telah mereka dengarkan, mengamalkan apa yang telah mereka terima dari khotbah itu yang bersifat hal-hal positif. Nah, khotbah pendeta tidak pernah menyampaikan ujaran kebencian untuk membenci agama lain, untuk membenci golongan lain, untuk membidatkan agama lain atau keyakinan lain atau yang berbeda dengan kita. Tidak pernah pendeta menyampaikan hal itu dalam gereja. Justru pendeta menyampaikan ada banyak hal tentang pengajaran Kristus, khususnya pengajaran kasih. Bahkan musuh kita pun kita harus mengasihi mereka, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Jadi kita harus tetap menyebarkan kasih itu kepada siapapun, sekalipun yang berbeda keyakinan dengan kita, berbeda agama dengan kita, kita tetap mengasihi mereka. Jangan malah mengkafir-kafirkan, membidat-bidatkan, bahkan mengatakan mereka sesat. Jangan. Justru itu kita bisa menjadi berkat ketika kita mengamalkan pengajaran-pengajaran yang kita terima dari agama kita itu sendiri. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.